Tahukah kalian sebenarnya ada peperangan yang tidak terlihat antara orang tua kita dengan kita. Tanpa kita sadari, kita jauh atau tidak mengenal orang tua kita. Dan hal itu fine-fine aja buat kita. Dan di video ini gue kepengen menjadi pesan bagi orang tua kalian tentang perasaan kalian yang mungkin selama ini gak mungkin atau gak berani kalian sampaikan kepada orang tua. Kalian siap? Di video ini gue kepengen ngebahas 3 hal. Yang pertama, pentingnya mental health bagi seorang anak. 2, betapa pentingnya untuk melatih anak kita. 2, betapa pentingnya untuk melatih seorang anak untuk berjalan sendiri, mempercayai bahwa semuanya akan baik-baik saja. 3, memiliki mindset untuk 2 arah, bukan mengajar tapi menuntun. Plato pernah berkata demikian, "The first and greatest victory is to conquer yourself." Bayangin seperti ini, kita sebagai anak memiliki struggle-nya masing-masing. Dan terkadang apa yang tidak dilihat oleh orang tua kita bukan berarti itu kita tidak mengalami. Sebenarnya kita memiliki emosi atau nggak sakit hati atau nggak mental health problem yang mungkin selama ini kita nggak berani kasih tahu kepada orang tua kita. Kenapa kita nggak berani ngasih tahu kepada orang tua kita? Karena kemungkinan besar hal yang akan dia katakan atau mereka katakan adalah sesimpel, "Raven, lu tuh kurang deket sama orang tua. Raven, lu tuh kurang lama mainnya. Lu tuh kurang mencoba asam garam kehidupan." Dan terkadang, walaupun mungkin benar atau salah apapun itu ya, kita tuh ngerasa tersakiti. Kita tuh ngerasa kayak digampangkan. Bayangin seperti ini, ada 2 botol. Yang satu besar banget, yang satu kecil banget. Ketika yang kecil itu ditampung air sedikit saja, akan tumpah. Namun botol yang besar, mau sekecil apapun atau sebanyak apapun, mungkin masih bisa ditampung. Artinya apa? Permasalahan setiap orang itu beda-beda. Botol yang besar adalah orang tua kita, dan botol yang kecil adalah diri kita sendiri. Kita masih mungkin belum memiliki kuasa atau enggak intelligence atau enggak open-minded yang begitu luas terhadap dunia, sedangkan orang tua kita mungkin udah hidup cukup lama jadi paham bagaimana cara dihadapkan dengan situasi ini, permasalahan ini. Maka dari itu penting bagi orang tua untuk tidak melihat atau menggunakan kacamata mereka untuk menilai. Orang tua harus menurunkan egonya atau mengetahui berada di posisi yang sama. Sama-sama memiliki botol yang kecil, sama-sama bisa merasakan sulitnya di mana, sakitnya di mana, perasaannya di mana. Dan menurut gue itu penting banget untuk diketahui bagi orang tua. Mental health menurut gue pribadi adalah bukan suatu hal yang luxurious atau nggak suatu hal yang bisa dibanggakan. Mental health adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan di mana, ternyata ada loh nyawa di dalam mental kita. Nyawa di mana ketika kita bilang, oh ternyata gue tuh memiliki low mental health. Apa sih tanda-tanda orang yang memiliki low mental health gitu? 1, selalu melihat sisi negatif. Mudah banget untuk membenci dirinya sendiri. Merasa dirinya gak bakalan bisa sukses. Mereka punya kepercayaan bahwa hidup gue tuh gak ada artinya lagi. Kalau misalnya gue gak bakalan bisa sukses, kalau misalnya apapun yang gue lakuin, gue gak bakalan punya masa depan atau gue gak bakalan bisa menjadi siapa-siapa. Dan orang tua kita mungkin terkadang gampang banget menilai diri kita, oh ya udahlah, kamu tuh kurang deket sama Tuhan, kamu tuh kurang berdoa. Iya mungkin bener, tapi gue kepengen kalian mencoba untuk menggunakan botol yang sama, pemikiran yang sama, berada di level yang sama, tidak ngelihat dari level yang tinggi banget kayak cuman terawang doang atau enggak pakai kacamata pembesar. Ini masalah anak gue mungkin sekedar kurang deket sama Tuhan. Iya mungkin bener, tapi gue berharap orang tua kita sama-sama bisa menilai dari level yang sama. Bener-bener ketemu, berada di tempat yang sama, keadaan yang sama. Dan ketika kalian bisa sama-sama berada di tingkat yang sama dengan diri kita masing-masing, antara orang tua kita dan kita,
Di situ ketemu yang namanya harmonisasi. Di situ ketemu vulnerability atau enggak kerapuhan terhadap diri kita sendiri. Dan mungkin saja gue yakin kita juga bakalan lebih mudah untuk berbicara dengan mereka. Idenya adalah mereka mau nggak, orang tua kita mau nggak berada di level yang sama dengan kita. Oke, kita sudah belajar bagaimana pentingnya mental health. Sekarang kita akan belajar tentang diri kita masing-masing. Seberapa sih orang tua kita itu mengenal diri kita? Gak hanya dari dunia luar apa yang mereka lihat tentang diri kita. Kayak contohnya Raven suka nyanyi, Raven suka karaoke, Raven suka main gitar. Gak hanya itu doang, tapi mereka juga bisa mengetahui dunia inner world kita, dunia di dalam kita itu seperti apa. Dan terkadang kalau misalnya bukan orang tua yang memasuki dunia kita, siapa lagi? Gue yakin kita, anak-anak sering banget mengizinkan teman-teman kita untuk masuk ke dalam inner world kita. Terkadang kita bisa deep talk bersama-sama, ngobrol gitu ya. Namun berapa banyak yang setelah kita coba cerita, mereka justru nggak memberikan opini terbaik mereka. Maksudnya kayak mereka tidak memberikan apa yang pengen kita dengar. Kalimat sesimpelnya seperti itu. Atau mungkin kalian, berapa banyak sih yang kalian dengar seperti ini? Oh, cobaan lu atau permasalahan lu itu gak berat-berat banget kok. Gua dulu pernah ngalamin ini. Dan menurut gua, pengalaman gua jauh lebih berat daripada apa yang lu ceritain. Maka dari itu, lu gak perlu ngerasa sesedih itu. Gak usah lebay. Pernah gak sih kalian dengar seperti itu? Dan itu menurut gua kalimat terburuk yang bisa diucapin ketika ada orang yang mempercayakan diri kita untuk berbicara kepada orang lain, terus dibalas dengan seperti itu. Gua harap itu bisa menjadi sebuah refleksi bagi orang tua kita ketika menonton ini. Kita sebagai anak memiliki keinginan kita masing-masing yang mungkin orang tua kita nggak setuju. Namun gue berharap kalian juga bisa memegang sebagai anak, bisa memegang apa yang kita inginkan. Kalau misalnya kita sudah tahu kita pengen melangkah di tujuan hidup A ini, apapun itu, kalian harus benar-benar bisa sukses. Kalian harus bisa menghargai janji yang telah diberikan atau enggak, kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kita terhadap kita. Dan menurut gua ketika orang tua kita mengizinkan apa yang kita inginkan, itu masa depan kita jauh lebih fulfilling, jauh lebih bermakna. Kita bisa aja ngedengerin kata orang tua, oke, gue bakalan jadi dokter, oke, gue bakalan jadi pilot. Apapun itu, ketika kita ngelakuin, wajar aja kalau misalnya di semester berapa kita ngerasa gagal. Kenapa? Karena itu bukan menjadi tujuan hidup kita. Karena bukan itu purpose kita. Kita ngerasa dilahirkan di dunia ini untuk menjadi suatu hal yang mungkin kita sudah pikirkan. Hanya saja orang tua kita akan mengatakan, ada baiknya ke sini karena universitasnya terkenal, karena lagi ngetren. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu tidak sehat atau bukan hal yang baik untuk dituruti atau diikutin. Bayangin seperti ini, kalau misalnya kita sebagai anak mengikuti tujuan yang kita inginkan, ketika kita melakukan kesalahan di posisi itu atau kegagalan, itu akan menjadi suatu hal yang bisa kita pelajarin. Suatu hal yang kayak, oke, gua gagal di bagian ini, apa yang bisa gua improve? Bayangin kalau misalnya seorang anak menuju jalan yang mungkin diinginkan oleh orang tua kita, dan terus terjadi kegagalan. Apa yang pertama kali kita akan katakan? Oh ya, kayaknya gue emang gak bisa deh di sini. Kayaknya gue gak bakalan sukses deh jadi dokter, seperti yang mama papa inginkan. Kayaknya bukan ini deh tujuan hidup gue. Kalian pasti akan berkata seperti itu. Ketimbang kalau misalnya kalian mengikuti apa yang kalian inginkan dan terjadi kesalahan. Oke, gue terjadi kesalahan di sini. Gue harus improve di bagian mana? Gue yakin gue pasti bisa. Gue bakalan cari solusinya sampai jam 5 subuh pun gue jabanin asalkan permasalahan itu ketemu. By the way, kalian telah memasuki pertengahan dari video ini. Artinya,
ini adalah sebuah panggilan bagi kalian untuk melakukan perubahan. Dengan segala konten yang ada, dengan segala bullshit yang ada, kita butuh sebuah senjata. Senjata itu adalah ilmu. Jika kalian ngerasa kalian perlu dilengkapi dengan sebuah senjata ilmu ini, gue berharap kalian bisa subscribe sekarang. Dan gue berjanji sama kalian, ketika kalian subscribe, itu menjadi sebuah tantangan buat gue terus menerus improve video gue, agar gue bisa memberikan wisdom jauh lebih banyak kepada kalian. Do we have a deal? Oke, dan lesson terakhir menurut gue bener-bener menarik. Karena sering banget bagi orang tua kita untuk menunjuk atau enggak memerintah atau enggak memberikan direction apa yang gue ketahui. Selama ini gue hidup, ini adalah jalan yang benar. Lu harus ikutin. Boom, 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 boom. Dan tanpa kalian sadari, sebagai anak kita berdua akan menjauh atau enggak akan kehilangan koneksi kita terhadap orang tua kita. Kenapa? Ngapain gua harus menghormati atau enggak menghargai orang tua gua kalau misalnya orang tua gua aja hanya menghargai dirinya sendiri atau enggak egonya dia terlalu tinggi sampai diri gue kayak ngapain sih gue dengerin. Jadi yang gue kepengen kasih tahu di sini adalah coba sebagai orang tua memberikan guidance atau enggak arahan daripada instruksi atau enggak perintah. Jadi idenya adalah ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ada seorang father figure atau enggak ada ayah yang benar-benar menuntun kita. Bukan secara praktikal, tapi secara wisdom atau enggak bagaimana cara memahami emosi yang sedang kita rasakan. Contohnya ada permasalahan ini, gak tahu gimana solusinya. Gak mungkin dong papa ngasih tahu kayak, iya solusinya itu sebenarnya di bagian ini, tepat di bagian ini. Dia gak bakalan bilang kayak gitu. Namun dia akan memberikan emotional support. Kayak dia akan bilang, hey, papa pernah juga berada di posisi ini. Papa pernah ada permasalahan tentang mobil ini, bagian ini papa bingung, papa frustasi, papa kesel banget. Namun, hal itu tidak mengkonsumsi papa. Akhirnya papa coba tenangin diri, papa istirahat sebentar, minum kopi, melupakan masalah itu. Ketika hati udah siap, baru balik lagi. Dan menurut gue itu yang kalimat-kalimat seperti itu yang lebih dibutuhkan daripada sebuah perintah. Daripada bilang, kok kamu nggak bisa sih di sini? Kok kamu gini? Lebih mudah untuk menunjuk atau enggak mereka ngasih tahu apa yang baik dan salah ketimbang sama-sama memahami emosi satu sama lain. Oke, kita akan memasuki actionable step. Bagaimana caranya agar kita sebagai anak bisa lebih memahami orang tua kita. Begitupun juga dengan orang tua memahami diri kita. 1. Melakukan daily check-in. Check-in di sini tuh artinya apa sih? Kita tuh sebagai anak ada baiknya gitu ya, beberapa hari sekali, nggak perlu setiap hari, untuk ngobrol kayak intentionally duduk berdua sama ayah kita atau nggak orang tua kita. Ya udah ngobrol simple aja. Dan lucunya mungkin kalau misalnya kalian ngelakuin itu lumayan sering, ada topik yang membuat orang tua dan anak itu bener-bener ngobrol asik banget gitu. Gue pernah ketika ngobrol sama papa gue, bener-bener intentionally duduk bersamaan, bokap gue ngasih tahu wisdom yang menurut gue sampai hari ini buat gue mind blowing. Gak ada yang disebut dengan trial error, adanya trial sukses. Dan itu membuat gue kayak Kenapa gue bisa mendengarkan itu? Karena gue memposisikan diri gue untuk mengenal bokap gue. Karena adanya sebuah intensi. Kalian harus benar-benar meluangkan waktu kalian untuk berbicara dengan orang tua kita. Buat orang tua, berikan sebuah decision making. Kan kita sebagai anak, sebuah kesempatan untuk memilih sebuah jalan. Jangan jadikan apa yang ada di dalam otak orang tua itu sebagai hal yang absolut, sebagai hal yang benar. Mungkin orang tua kita nggak bisa ngelihat betapa pedihnya ketika menjalankan permasalahan itu. Mereka hanya bisa ngelihat dari luar, dari kacamata kayak, iya, pekerjaan ini bagus, iya, masuk fakultas ini bagus. Namun terkadang orang tua kita nggak bisa melihat susahnya bekerja di tempat itu. Betapa sulitnya untuk
beradaptasi, sulitnya untuk berteman, sulitnya untuk ngobrol dengan bos ini atau apapun itu, terkadang orang tua kita nggak bisa lihat. Jadi ada baiknya bagi orang tua untuk membiarkan atau mengizinkan anak untuk memberikan sebuah decision making. Dan 3, yang ini yang penting banget, biarkan open discussion itu terjadi. Begini, menurut gua seorang anak akan mudah untuk berbicara dengan ayahnya sendiri. Ketika apa? Ketika dia tahu dia nggak bakalan dijudge. Ketika mereka tahu apapun yang gua omongin itu bakalan fine-fine aja. Dan di situ mungkin anak akan lebih mudah untuk berbicara. Permasalahannya dia, kesulitannya dia, mungkin dia dibully atau nggak, mungkin mereka punya mental health issue. Hal itu semuanya akan terjadi ketika dia sadar bahwa nggak ada judgmental yang akan terjadi. Atau nggak bakalan langsung dimarahin oleh orang tua. Anak harus mengetahui hal itu tersebut, baru dia bisa berbicara dengan mudah atau leluasa. Jadi, yang bisa gue bilang di sini adalah miliki open-minded, miliki open communication. Sama juga dengan anak, kita nggak boleh membantah apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita absolut, atau nggak mau diatur oleh mereka. Kita harus membiarkan orang tua itu masuk di dalam diri kita. Jadi, gue berharap kalian, baik anak maupun orang tua, terjadinya connection satu sama lain. Dan gue yakin, lu pasti bisa. I'm rooting for you.